Shalom, selamat pagi menjelang siang. Ya, kalau di dalam pemberitaan firman ini nanti akan diselingi dengan iklan-iklan, artinya ada batuk, ada apa, perlu dimaklumi ya. Bukan hanya saya saja, kayaknya jemaat banyak yang batuk juga. Kalau masuk tahun 2020, ada yang batuk, ada yang pilek, kita sudah menjauh. Wah, jangan-jangan ini, gitu ya, COVID ini. Karena sekarang namanya sudah bagus, kita nggak takut. Omikron, namanya sudah ini lagi. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika memang ini musimnya kayaknya banyak orang yang lagi batuk, banyak orang yang saat ini sedang radang ya, termasuk istri saya juga. Tapi jangan takut ya, bahwa ini musim saja. Karena memang katanya tadi malam kita berdoa itu musim buah. Ya, musim buah. Jadi biasanya musim matoa itu biasanya memang begitu. Ya. Nah, masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengambil tema untuk firman Tuhan yaitu unity, Bapak Ibu. Kesatuan. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, unity. Itu nanti akan kita bahas, Bapak Ibu. Yaitu di dalam unity itu sebenarnya ada aku. Ya. Dari aku itu menjadi kami. Dari kami lalu jadilah kita. Konteks yang akan saya bicarakan kita di sini adalah tubuh Kristus yang ada di pelita kasih. Tetapi kalau kita berbicara kita nanti sebagai orang percaya, ya nanti orang Kristen di seluruh dunia itu kita. Ya, tetapi kalau kita sebagai penghuni di dunia ya berarti semuanya. Tetapi yang saya mau garis bawahi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, bahwa konteks kita ya itu adalah tubuh Kristus yang ada di pelita kasih Abipura. Ya. Siapa itu aku, apa artinya kami, apa itu kita, nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Dan harapan saya ketika kita pahami ini, maka unity ini akan terbentuk dan akan saling menyadari. Ya, akan saling memahami. Ya. Dan tujuan daripada ini adalah menghindarkan daripada konflik yang ada. Kita akan baca di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Kita bisa melihat tadi foto ketika di pantai, ya itu agak pecah tadi. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, kesatuan yang ada itu mau tidak mau mempengaruhi orang percaya yang ada di dunia, yang mau percaya ya. Kalau sebagai tubuh Kristus saja sudah berantem, sudah apa, orang luar akan melihat bahwa bagaimana mereka mau berbuat baik atau bagaimana mereka mau menjangkau, sedangkan di dalam sendiri aja mereka ribut. Begitu firman Tuhan. Nah, saudara, tentunya kita tidak asing dan tidak tidak asing dan sering mungkin melihat plakat-plakat, poster-poster begitu ya di jalan-jalan mengenai tentang persatuan, mengenai tentang serikat, tentang ormas-ormas, tentang persekutuan ya. Mungkin bagi Bapak Ibu bagi wanita Betel WBI, firman Tuhan ini yang kedua didengar. Ya, karena di dalam WBI kemarin saya sampaikan ini juga, tetapi baru sebatas aku, bukan kami dan kita. Ya, jadi ini lengkapnya.
Tentunya kita tidak asing dengan gambar-gambar yang ada di situ Bapak Ibu ya. Itu yang paling kiri dari saya, kanan Bapak Ibu itu ormas apa itu? Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini tentunya orang yang bergabung di situ memiliki suatu kesamaan visi, yaitu bahwa Pancasila itu disetujui sebagai dasar negara pemersatu. KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Tentunya di situ yang tergabung namanya pemuda, ya anak-anak muda, dewasa muda. Orang di atas 60 ya nggak akan tergabung di situ. Ya. Itu yang paling ini Brigade Manguni. Tahulah Bapak Ibu itu nggak asing ya. Dari mana ini? Brigade Manguni ini. Ormas dari Manado, Bapak Ibu. Ya. Ini di sini pun ada cabangnya, ya. Dan ini bersifat kedaerahan. Kalau orang luar mau masuk ke sini, ya saya tidak tahu syaratnya harus bagaimana, tetapi syarat di sini ini dari asal satu daerah. Ya. Ada gereja Gidi, saya ambil contoh saja, ada GBI. Ya. Satu lagi apa itu ya? Nggak kelihatan dari sini. Ya. SPSI, Serikat Pekerja. Ya, itu orang-orang yang kerja, orang yang nggak kerja nggak akan masuk situ. Ya. Ada juga di situ alumni 212. Kuliahnya di mana? Tapi maksud saya begini Bapak Ibu, ormas-ormas atau persekutuan lah atau apa yang dinamakan ini dengan serikatkah, ketika mereka terbentuk itu ada kesamaan visi, ada orang-orang yang menggabungkan diri dengan sukarela masuk ke situ. Ya. Nah ini yang kita bisa lihat, artinya bahwa kita bisa melihat bahwa pada dasarnya orang itu mengasihi atau senang dengan yang namanya kesatuan, betul? Makanya di Indonesia itu kita mengenal peribahasa, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemarin saya sampaikan di WPI, bercerai kita kawin lagi, langsung begini semua. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita nikah lagi. Waduh langsung gini. Wah Pak Gembala ini nggak bener gitu ya. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini tentunya prinsip yang diakui atau peribahasa yang memang mengandung suatu kebenaran. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya dari kesatuan-kesatuan yang ada, itu sebenarnya menunjukkan tidak bersatu, paham ya? Dari kesatuan-kesatuan yang ada, itu sebenarnya menunjukkan adanya ketidaksatuan yang terjadi. Kita bisa melihat, mungkin bisa tampilkan lagi. Dari kesatuan-kesatuan yang ada, mereka sering bentrok kok. Ya. Bentrok antara Ormas Pemuda Pancasila dengan FPR. Ada, itu dari kesatuan yang saya sebutkan tadi. Lalu bentrok dengan kesatuan lain. Bentrok geng motor, dan menewaskan korban jiwa, saudara. Bentrok antar suku, itu dari kesatuan-kesatuan. Bahkan saudara mungkin baru lihat tentang lambang salib. Kalau lambang salib itu masih tergantung patung daripada Yesus, itu mayoritas memang dipakai oleh teman-teman kita di Katolik. Tapi untuk Protestan saudara, seperti itu. Ini pun juga menjadi perdebatan, ya. Padahal itu dari kesatuan-kesatuan tadi. Jadi di satu sisi kita butuh kesatuan, bahwa kesatuan itu baik, tetapi itu menunjukkan bahwa kesatuan yang ada, itu menunjukkan ketidakadanya kesatuan. Paham ya maksud saya? Justru menimbulkan konflik gitu loh. Justru menimbulkan masalah. Contohnya ini sudah salah satunya saudara. Kalau saudara melihat di YouTube, bentrokan ini, itu akan tidak ada disaring lagi itu. Bahkan pakai senjata tajam pun kalau di TV masih di blur, tapi kalau di YouTube Bapak Ibu bisa melihat itu terang-terangan, itu nggak diedit, nggak diapa, ya. Nah, ini kesatuan yang ada di dalam dunia saudara. Tetapi saudara, Kristus datang itu untuk membawa damai, betul? Tetapi jangan lupa, Kristus datang itu untuk membawa pedang, ya. Kristus datang itu untuk memisahkan bagaimana orang mengikut Kristus, saudara. Jadi ini yang perlu kita juga pahami, Bapak Ibu semuanya.
bahwa Kristus itu datang itu juga untuk membawa pemisahan. Artinya apa? Di situ sudah jelas itu ayat 11 ya, ayat 34. Bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Maksudnya apa, saudara? Orang yang sudah nyaman dengan kesatuan dari suku, kesatuan dari gereja, kesatuan dari apalagi hobi, kesatuan dari hal mungkin politik, Kristus datang untuk memisahkan itu untuk menjadi satu. Dasarnya apa itu? Jadi kesatuan dari ormas tadi kan kalau dari daerah dasarnya ya kesukuan. Orang di luar suku nggak akan diterima. Terus dasarnya yang KNPI tadi ya usia. Yang 70 nggak akan mungkin masuk ke sana. Ada syarat-syaratnya. Ya, yang terus pemuda Pancasila. Ya pasti mereka yang percaya bahwa yang mengamini atau ya menyetujui bahwa Pancasila sebagai dasar. Orang yang nggak setuju dengan Pancasila sebagai dasar nggak akan mungkin masuk ke pemuda Pancasila. Contohnya kayak alumni 212 nggak akan ada yang jadi anggota PP, saudara. Karena mereka beda dasarnya, pemahamannya beda. Jadi ini yang dimaksud bahwa Kristus datang itu untuk membawa pemisahan yang ada di dalam dunia ini, saudara. Nah, ketika Kristus datang, saudara, membawa pemisahan, apa sih maksudnya? Supaya orang itu menanggalkan keakuan, menanggalkan kekamian untuk menjadi kita. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita membaca konteks daripada apa yang kita pelajari saat ini, Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat di sini bahwa ini doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Biasanya orang kalau mau pergi itu meninggalkan wasiat, betul? Meninggalkan pesan-pesan. Ya, meninggalkan pesan-pesan. Nah, Kristus setelah berdoa, ayat yang ke-18 saudara dikatakan bahwa meninggalkan tempat itu untuk menuju ke sebuah taman. Dan di taman itulah Yesus pada akhirnya berdoa sendiri dan ditangkap. Artinya kejadian doa ini sebelum Kristus ditangkap. Dan doanya adalah supaya orang percaya itu menjadi satu. Sama halnya orang tua kita mungkin yang sudah ditinggal orang tua. Ya, pasti memiliki pesan kamu yang rukun sama saudara. Saya ingat pesan orang tua saya juga begitu. Harus rukun dengan saudara kandung. Tidak boleh berantem masalah warisan. Tidak boleh berantem masalah mungkin karena suami atau istri yang tidak sama, yang mempengaruhi pola pikir kita. Itu kami diajar dan kami ingat itu. Makanya ketika misalkan dari si istri berusaha untuk membicarakan kejelekan daripada saudara kandung, saya coba klarifikasi. Ngomong telepon, bener gak gini. Komunikasi kembali, saudara. Kembali, tidak boleh. Itu pesan orang tua kami. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki pesan tersendiri. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki orang tua, pasti juga ada pesan. Sebelum berangkat merantau ke Papua, pasti orang tua juga pesan. Nanti di sana baik-baik ya. Cari gereja yang bisa menolong untuk bertemu. Mungkin ya. Atau juga pesannya bahwa aku selalu mendoakan kamu di sana, biarlah harapan daripada orang tua kamu itu selalu mujur. Itu harapan orang-orang yang akan berpisah, saudara. Jarang orang mau berpisah itu dengan orang yang dikasihi mengutuk. Adakah orang tua yang mau meninggal mengutuki anaknya? Kalau anaknya itu, kalau orang tua itu sayang sama anaknya, enggak ada. Nanti orang tua mau meninggal karena bermusuhan sama anaknya, dikutuk anaknya. Kau tidak akan punya anak. Meskipun itu orang tua bagaimana, saudara. Nah, ini saudara, konteks dari apa yang kita baca adalah harapan Tuhan Yesus supaya murid-murid bahkan orang percaya di segala zaman untuk bersatu. Ini harapan Tuhan. Dan maunya Tuhan seperti itu. Kita masuk lebih lagi saudara di dalam unsur-unsur atau terbentuknya kesatuan itu dimulai dari mana? Terbentuknya kesatuan itu dimulai dari yang namanya aku, saudara. Apa sih aku itu? Siapa itu aku? Mungkin bisa ditampilin, saudara. Ya, aku itu suatu pribadi yang memiliki kepribadian, paham ya? Suatu pribadi yang memiliki kepribadian, di situ KBBI-nya, saudara. Pribadi, manusia sebagai perseorangan, bukan perseroan ya.
Lain lagi. Kalau perseorangan nanti PT. Perseorangan, saudara. Nah, kepribadian itu apa? Sifat hakiki, ya, yang dimiliki perseorangan yang membedakan dengan orang lain. Kepribadian saya akan berbeda dengan kepribadian Bapak Ibu. Ya, mungkin kami sama-sama laki-laki dengan Kak Ruben, dengan Oliver, tetapi kepribadian kami berbeda. Ya, apalagi kalau kepribadian kami disamakan dengan lawan jenis, berbeda sekali. Ya. Dan di dunia ini meskipun ada sekitar 7 miliar orang, tidak ada yang memiliki kepribadian yang sama. Ini uniknya. Mungkin ada beberapa hal sama dalam hal makan. Saya suka pecel, kau suka pecel. Tapi sama-sama suka pecel, saya suka pakai telur, dia pakai ayam. Kan beda. Ya, nggak ada yang sama persis. Nah, inilah aku, ya, sebagai suatu pribadi yang memiliki kepribadian yang menjadi dasar dari terbentuknya kesatuan. Aku inilah sebenarnya yang harus kita pahami sebelum menjadi satu, sebelum menjadi kita, maksud saya begitu. Ya. Nah, pemahaman-pemahaman ini nanti akan kita pelajari. Lanjut kepada slide berikutnya, saudara, bahwa ada unsur-unsur dalam kepribadian seseorang. Semua orang itu dalam kepribadiannya terbentuk karena unsur-unsur yang ada. Salah satunya adalah unsur, yaitu yang saya katakan unsur pengetahuan, saudara. Pengetahuan manusia bersumber dari pola pikir rasional. Kepribadian seseorang itu dibentuk salah satunya karena adanya unsur pengetahuan. Makanya boleh saya katakan semakin orang banyak tahu, saudara, kepribadian itu juga akan semakin berubah. Makanya jangan berpikir bahwa kepribadianku sudah seperti ini, saya dari lahir seperti ini, saya tidak bisa berubah. Tidak. Kepribadian itu bisa berubah seiring dengan berjalannya pengetahuan yang kita tambah. Ya. Salah satunya pengetahuan firman kita yang kita pelajari melalui khotbah, melalui diskusi, ya saudara, itu akan merubah pola pikir kita karena kita memiliki pemahaman pengetahuan yang bertambah. Akhirnya, oh iya ya, ternyata kalau marah-marah itu nggak baik. Ya. Oh iya ya, ternyata Tuhan nggak menyukai orang yang sombong. Kan begitu. Karena itu dari mana? Dari pengetahuan. Akhirnya akan merubah kepribadian itu menjadi ke arah yang baik. Tapi tidak banyak juga oleh karena pengetahuan, orang yang kepribadian juga semakin tidak baik. Banyak sekali, saudara, profesor-profesor teologi yang setelah belajar firman Tuhan justru menjadi tidak percaya Yesus. Ya bunda ya, banyak. Yang justru menjadi ateis. Menjadi tidak percaya Kristus. Banyak, saudara. Itu karena dia lebih menitikberatkan kepada kepada pengetahuan belajarnya. Tidak lebih atau meminta tuntunan Roh Kudus. Bahaya. Ya. Pengetahuan itu berisi dari pemahaman yang ada di situ. Berisi dari pemahaman dan pengalaman mengenai berbagai hal yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Selain daripada ilmu pengetahuan, kita belajar membaca, tapi juga dari pengalaman hidup. Makanya orang kalau berada di komunitas yang tepat, kepribadiannya akan menjadi baik. Ada orang laki-laki tulen, setiap hari dia kerja di salon, ketemunya dengan bahasa ininya deh, cucok. Saudara, itu kalau terus berlalu lama-lama dia juga bisa begini. Ya, bisa, karena kepribadian itu bisa ditularkan dari pengalaman dan dari komunitas yang ada. Orang yang nggak suka minum, ketika dia ngumpul dengan peminum, saudara, hitungan hari saja kalau dia nggak kuat. Bertahan 1 bulan nggak ikut minum, itu sudah puji Tuhan, saudara. Pasti akan ikut. Ya. Jadi pemahaman pengetahuan ini penting, dan ini salah satu unsur untuk menjadi memiliki suatu kepribadian. Yang kedua, unsur yang kedua adalah perasaan. Perasaan itu apa sih? Pertimbangan batin atas sesuatu perasaan bisa diwujudkan di dalam hal yang positif, yang negatif, dan bersifatnya itu subjektif, menuju. Jadi perasaanku kok lain ya sama orang ini. Nah ini artinya kepada satu subjektif gitu. Ini perasaan. Dan perasaan ini, saudara, berhubungan dengan batin, susah ditebak. Siapa yang bisa menebak batin orang, hati orang? Nggak bisa.
Nah, ini salah satu unsur yang kedua yang ada dalam pembentuk kepribadian. Yang berikutnya adalah dorongan atau naluri. Dorongan atau naluri, saudara, ini adalah kemampuan atau kemampuan yang bersifat naluri ya pada setiap manusia. Dan di situ, saudara, disebutkan ada 7 ya. William McDougall menyebutkan ada 7 naluri alamiah manusia, yaitu yang pertama di situ mempertahankan hidup. Anak kecil, saudara, yang belum mengerti tentang bahaya, ketika ada api dia menyingkir. Gak akan ada api anak kecil main-main begini tuh dipegang. Ketika tangannya tersentuh api, dia langsung begini, langsung ditarik, betul? Siapa yang ngajari dia? Gak ada. Ya. Dan dia meninggalkan api itu. Tapi nggak tahu kalau ada anak kecil ada api, digini sakit terus dibuat main-main. Ya. Itu beda. Tapi naluri untuk mempertahankan hidup ada dari sejak kita kecil, saudara. Ya. Begitu juga dengan dorongan seks, saudara. Tidak ada orang belajar, tapi naluri itu yang seusia dalam berjalan usia itu pada akhirnya ada dorongan untuk ke sana. Ya. Mencari makan. Anak kecil belum bisa ngomong. Belum ngerti masalah lapar, tapi ketika perut ada sesuatu yang kurang ini nangis. Ya. Nangis, istrinya minta untuk diisi. Itu naluri. Ini salah satu unsur-unsur pembentuk daripada aku, saudara. Berinteraksi dengan manusia, meniru terhadap sesamanya, coba untuk mengikuti, apalagi anak-anak sekarang ini, ya kiblatnya anak-anak sekarang itu Korea. Betul ya, anak-anak saya itu juga kiblatnya ke sana. Kalau di mobil itu sudah, ya mungkin pernah satu mobil dengan saya, akan memahami anak saya kalau di mobil kadang-kadang kalau nggak nyanyi sekolah minggu, nyanyi lagunya BTS itu, saya nggak paham itu. Ya. Aku nggak ngerti juga. Ya. Pikiranku buat nyanyi lagu dangdut, ya. Bapakmu ini dangdut. Bapakmu ini orang-orang koplo. Udah beda, saudara. Mereka mengikuti beli tas, beli baju, itu mencoba mengikuti. Ya, dan itu naluri, ya itu naluri yang ada. Dan suka keindahan, dorongan berbakti, saudara, itu ada. Untuk mengasihi sesama manusia itu ada. Meskipun tidak diajar tentang firman Tuhan tentang harus mengasihi sesama manusia, itu sebenarnya dorongan naluri ada. Kenapa? Contohnya agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain pun mereka itu belajar tentang kasih kepada orang itu lebih daripada kita. Bahkan tidak membunuh binatang. Betul? Ada yang seperti itu. Buddha. Ya, itu tidak membunuh binatang. Dulu ada waktu di persekutuan ada jemaat kita yang baru bertobat dari Buddha. Waktu beliau telepon saya katakan, "Pak, Pak di mana sekarang? Saya di mobil, mau kemana?" "Ini mau sama adik saya ke Koya." "Wah, Pak, mau mancing." Kok mancing? Itu menyiksa makhluk hidup. Waduh, salah ngomong saya ini. Iya, saya yang diceramain, saudara. Itu menyiksa makhluk hidup, itu kesayangannya Tuhan, begini. Sampai segitunya loh, pemahaman kepercayaan lain itu. Ya, untuk tentang mengasihi, ya, tentang berbakti. Nah, dari 3 unsur tadi, saudara, itu bisa ditarik kesimpulan bahwa semua manusia itu tidak ada yang sempurna, betul? Aku tadi itu tidak ada yang sempurna. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 48, saudara, ya, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tidak ada aku di dunia ini yang sempurna. Ini harus kita pahami. Supaya sudah memahami, kita menghakimi. Ya, kita tidak mudah untuk menuduh. Ya, harus kita pahami bahwa aku itu tidak sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan Tuhan menuntut supaya kita sempurna. Sempurna seperti siapa? Sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna seperti Kristus. Sempurna itu kan sesuatu yang sudah utuh, yang tidak ada kekurangan, yang sudah tidak berubah lagi. Itu sempurna. Nah, itu Tuhan. Tuhan itu sudah gak perlu berubah dan diubah lagi. Dia sudah sempurna, saudara. Nah, kita perlu akan hal itu. Nah, untuk supaya kita sempurna,
Yang pertama di dalam pemahaman aku adalah supaya kita memahami aku ini tidak sempurna. Yang kedua, saudara, dasar yang kedua supaya kita nanti membentuk kita yang baik, yaitu statement ini, saudara. Di mana statement ini adalah statementnya Tuhan Yesus. Aku satu dengan Allah, aku di dalam Allah, dan Allah di dalam aku. Sama seperti doa daripada Kristus tadi. Dia memberikan contoh, ya Bapa di dalam, sama seperti engkau, ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Artinya saudara, ini harus kita pahami nih. Untuk menjadi suatu pribadi yang sempurna, yang disempurnakan oleh Kristus, ada harus statement Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Karena apa? Dari sini saudara akan mengalir yang namanya sifat dasar daripada Allah, yaitu kasih dan pengampunan, saudara. Ketika kita menyadari bahwa aku ini tidak sempurna dan dituntut sempurna, pada akhirnya Tuhan mengajarkan untuk kamu menjadi sempurna, maka pahamilah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Ketika pemahaman itu terjadi, maka sifat dasar Allah kita pahami, yaitu apa? Kasih dan pengampunan. Ketika manusia jatuh pertama kali dalam dosa, saudara, memang Tuhan sudah bilang, kalau kamu makan ini kamu akan mati. Tetapi pertanyaan, ketika mereka makan, apakah langsung mati? Tidak. Memang mati secara rohaninya. Tetapi di situ kita melihat sifat dasar Allah. Ketika Allah berjalan, manusia nggak mencari Allah. Yang berinisiatif mencari Allah siapa? Allah sendiri. Adam dan Hawa sembunyi. Nah, kehadiran Allah untuk menemui Adam dan Hawa, apakah untuk menghukum? Apakah untuk membinasakan? Tidak. Untuk mengampuni, saudara. Inilah sifat dasar Allah, kasih dan pengampunan. Dan itu harus ada di dalam kita sebagai aku terlebih dahulu, ya. Ketika pemahaman bahwa aku ini tidak sempurna, bahwa aku ini memiliki kepribadian yang tidak sama dengan beberapa teman-teman, memiliki pola pandangan yang berbeda, ya. Dan ketika kita memahami aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku, di situ ada sifat dasar Allah, maka di dalam kita menghadapi nanti dipersiapkan dalam suatu komunitas, ada sesuatu yang tidak sama dengan pandangan kita, kita akan haleluya. Kita akan memandang apa? Terima kasih. Kita akan melihat perbedaan yang ada itu adalah suatu kekuatan. Kita melihat bahwa suatu pertentangan itu adalah suatu harmoni. Karena apa? Karena sudah didasari pengampunan dan kasih. Maka tidak ada yang namanya marah dan kecewa di sana. Inilah yang saya renungkan, yang saya praktekkan, saudara. Dan saya ingin membagikan kepada kita semuanya sebagai kita di tempat ini. Ya. Ini aku. Lanjut kepada satu langkah lagi kepada kami, saudara. Kalau tadi aku itu fotonya hanya hanya satu, saya sadanya. Sekarang kami ini. Konteksnya di sini, saudara, bahwa tadi saya ulangi lagi, konteks kita adalah Jemaat Pelita Kasih. Ya. Jadi terdiri dari aku suatu pribadi, lalu terbentuklah kami. Nah, kami ini apa? KBBI mengatakan yang berbicara bersama dengan orang lain, tetapi tidak termasuk yang diajak bicara. Contohnya saya dengan istri di sini, saya bicara sama Kak Ruben, berarti kami. Beliau bukan kami. Ya. Paham ya di sini ya? Artinya itu. Jadi kami yang ada di sini ketika kita nanti persekutuan ini sudah didasari dengan aku, bahkan aku ini di antara aku dengan istri ini juga tidak selalu sama, ada pertentangan juga. Tetapi maju selangkah menjadi kami. Kami artinya seperti itu, saudara, yaitu kumpulan, berbicara bersama dengan orang lain, tidak termasuk yang diajak bicara. Karena kalimat-kalimat ini harus kita pahami, saudara. Kadang-kadang kan ada nih, mari kami memuji Tuhan. Loh, di dalam persekutuan pemimpin pujian mengatakan mari bersama-sama kami memuji Tuhan. Lah, kamu ini sama siapa? Yang tepat adalah mari bersama-sama kita, bukan kami. Ya, puji Tuhan, WL-nya tadi mari kita berdiri,
Kalau WL tadi mari kami berdiri, lah kamu sudah berdiri pemulihan mau ngajak bagaimana lagi? Ya, ini pemahaman kalimat-kalimat yang harus kita pahami, saudara. Padahal pemainnya sudah berdiri, mari kami mengundang, kami ajak berdiri. Ya, di sana bukan kami, saudara. Di sana itu kita. Karena saudara berbicara dengan orang lain. Jadi ini pemahaman yang berikutnya tentang kami, yaitu gabungan dari pribadi yang memiliki visi, yang memiliki tempat asal, hobi yang sama dan lain-lain. Ya, ini adalah tentang kami, saudara. Nah, dasar daripada kami ini, saudara, yaitu terbentuknya kami supaya kami ini terikat, saudara, yaitu Kolose 3:14 bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengingat bahwa kami ini terdiri dari pribadi A, pribadi B, terbentuklah kami, potensi konflik terjadi enggak? Terjadi. Ya, potensi untuk tidak sama pandangan terjadi. Karena pribadi-pribadi tadi memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi supaya itu kami ini tetap bertahan, saudara, ya kenakanlah kasih. Sebagai pengikat ngerti ya, pengikat kayak ikat pinggang ini sudah. Ya. Untung saya nggak pakai Hermes. Mendingan buat beli tanah kan begitu. Ya. Jadi untuk mengikat itu artinya supaya tidak tercerai, supaya terikat itu supaya ya menjadi satu. Dan sebagai pengikat untuk mempersatukan dan untuk menyempurnakan, saudara. Jadi kami itu terdiri dari aku yang saya bilang tadi ya. Dan di situ harus diikat dengan kasih untuk mempersatukan dan untuk menyempurnakan. Nah, sampai di sini kira-kira memahami Bapak Ibu antara aku dengan kami? Paham ya? Kalau gitu kita maju selangkah lagi, saudara. Maju selangkah lagi ke kita. Konteks daripada kita, saudara, konteks daripada kita di sini adalah yang saya bicarakan adalah kita sebagai tubuh Kristus di GBI Pelita Kasih Habibura. Tapi kalau pembicaraan kita itu melebar kepada bangsa kita, ya berarti kita seluruh bangsa Indonesia. Ya, tetapi saya sekali lagi arahkan pembicaraan kita adalah konteksnya kita sebagai tubuh Kristus di Pelita Kasih, saudara. Kita, saudara, ya. Kita itu ya jelas tadi kumpulan dari kami. Arti kita apa? Itu KBBI. Yang berbicara bersama dengan orang lain, termasuk yang diajak bicara. Jadi kalau saya berbicara dengan Pak Ruben, dengan Kak Vendo, itu kita, berarti saya juga melibatkan yang bersangkutan di hadapan saya itu untuk aktif. Gitu ya, paham ya? Jadi kita, kalau saya bicara kita, berarti ya seluruh jemaat di Pelita Kasih ini kita namanya. Di dalam kesatuan, tidak ada kamu, saudara. Kamu itu termasuk orang luar. Ya, kamu ini termasuk pihak luar. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kita, yaitu kumpulan daripada kami. Dan kita melihat di situ, dibesarkan Pak, karena saya ini ada tulisan status USB itu. Nah, Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di antara kami, artinya keluarga si A, keluarga si B, keluarga si C, sampai keluarga Z, ya, bergabung di tempat ini menjadi kita, saudara, dan itu kita seperti halnya Roma 12 ayat 10, supaya kita saling mengasihi. Sekali lagi saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Alangkah indahnya dalam persekutuan ini kita saling mengasihi, kita saling mendahului di dalam hormat. Hanya persepsi orang itu kan kadang-kadang begini, mengasihi itu tidak menegur, salah. Mengasihi itu ya menegur. Mengasihi itu ya mengasihi selain menegur, mengasihi juga mengkritik. Itu bentuk kasih, saudara. Tetapi orang akan bisa menerima kritik dan menerima teguran itu kalau dia akunya tadi sudah benar pemahamannya. Kalau akunya nih masih egois, saudara, wah, nggak akan terima itu. Itu nggak akan terima. Jadi ini tentang
kita, saudara. Lanjut, saudara. Ini sudah selesai artinya, sudah kita. Nah, ini tadi memahami kesatuan, ada aku, ada kami, ada kita. Aku adalah pribadi yang memiliki kepribadian. Kami adalah gabungan dari pribadi yang memiliki visi, yang memiliki hobi yang sama, istilah seperti itu. Kita adalah gabungan dari kami sebagai penggenapan doa Yesus. Yesus pengen kita, ya, artinya kesatuan di tubuh Kristus di pelita kasih ini untuk tetap solid, tetap satu. Saya mengajak kepada kita untuk menganalisa suatu foto, silakan, tolong ditampilkan. Tetapi yang jelas saya berdiri di sini tidak sendiri, Bapak Ibu. Ada majelis-majelis atau koordinator-koordinator yang membantu saya. Contohnya untuk ibadah itu Bapak Ruben yang menjadwal semua tentang pelayan yang ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa katanya, Pak, kok saya nggak dijadwal, salah alamat, Bapak Ibu. Nanti saya akan tanya Pak Ruben. Ya. Jadi seperti itu. BUK. Begini-begini, ada itu di bagian misi Pak Anto. Dia akan memikirkan ketika BUK nanti kemana, bagaimana, itu beliau. Kita mendorong sama-sama di belakang. Ada juga bendahara, ya Ibu Suryani. Ya, itu yang berkutak-katik dengan bagaimana supaya jalannya roda operasional gereja ini bisa jalan. Ya, kalau bilang Indonesia ini Sri Mulyani Indonesia nih, Bu Suryani ini. Tahun kemarin bagaimana kita ketika sewa ruko setiap bulan harus mengangsur 5 juta. Melihat dari persembahan dan ini kurang, putar otak dia bagaimana caranya supaya komitmen keluar itu tetap ada. Dan orang tidak kecewa dengan kita. Buktinya itu bisa ketika kita mau memperpanjang ruko, pemilik ruko gak macam-macam. Ya. Ketika kita ngomong kami mau perpanjang, oh ya puji Tuhan. Terus dia nggak minta naik, juga tetap yang sama, ya. Itu karena kita jalin komunikasi baik, ya. Meskipun mungkin bagian bendahara itu putar otak bagaimana dia harus menyelesaikan bahwa itu setiap bulan selesai, saudara. Ada banyak macam, ada WBI, ada Bu Endah, doa ada Bunda Siska, pembangunan ada Bapak Nandu, diakoni ada Pak Yohanes. Di pemuda ada Bapak Farley. Ya. Saya ditopang oleh orang-orang hebat ini, saudara. Saya tidak bisa sendiri di sini. Nah, lebih hebat lagi dukungan daripada jemaat di tempat ini yang sudah dengan rela hati untuk bergabung menjadi kita di tempat ini. Bapak Ibu nanti kalau menemukan sesuatu yang tidak mengenakkan Bapak Ibu alami, itulah warna-warni namanya kesatuan. Ya, itu namanya kesatuan. Jangan diam. Bapak Ibu bisa diskusikan dengan para majelis yang ada, bisa ke saya. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sakit apa, kami tidak tahu, bisa WA ke majelis, nanti majelis akan kasih tahu saya. Ya. Sehingga semua kita nanti bisa merasakan suatu kekeluargaan pelita kasih, disingkat dengan peka. Ya. Harus peka, dan saya bersyukur saudara, ada masukan-masukan bagi saya, Pak Gembala kurang peka. Padahal nama kita peka ini. Gembalanya nggak peka bagaimana saudara? Kita bisa bersyukur. Kenapa saya siap seperti itu? Saya sudah memahami aku ini tidak sempurna. Dan aku ini harus di dalam Kristus, Kristus dalam aku. Maka sifat dasar kasih dan pengampunan itu sudah ada dalam hati dan pikiran. Jadi orang mau bicara masalah Pak Gembala jahat, tidak. Itu masukan yang bagus. Justru dari situ saya belajar daripada Pak Gembala hebat, Pak Gembala luar biasa. Saya jatuh nanti, kepala saya semakin besar, kebentur tembok. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin bisa lanjut, masih ada. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, saudara, dari firman ini bahwa konteks daripada firman tadi adalah memang Tuhan menginginkan orang percaya di segala zaman itu untuk bersatu. Ya. Dan konteks yang saya bicarakan ini adalah pelita kasih AB Pura, saudara. Aku adalah bagian pertama dari kesatuan dan perlu menjadi satu dengan Tuhan. Ini harus kita pahami. Ya. Jika aku sudah satu dengan Tuhan, aku tidak lagi membeda-bedakan denominasi,
sekte atau membedakan suku, agama, budaya, ya, jenis kelamin, itu tidak dibedakan. Kita tidak melihat itu karena kita sudah disatukan dengan kasih Kristus. Persekutuan kita, saudara, itu tidak akan rusak. Persekutuan kita akan rusak jika di dalam pikiran dan perbuatan kita itu keluar daripada firman Allah. Ya. Kenapa sih banyak perpecahan? Karena sudah ada di situ kepentingan pribadi yang menonjol. Ingin mendirikan gereja yang baru. Ya. Akhirnya karena tidak mau ngomong dengan gembala pembinanya, langsung jemaat di bawah jebret untuk mendirikan sendiri. Saudara, ada banyak gereja yang seperti itu. Dan roh-roh perpecahan itu akan nanti dialami lagi. Gereja di tempat ini dari awal itu bukan pecahan dari pusat, tetapi adalah cabang. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan di ulang tahun pusat, bahwa banyak orang beranggapan bahwa pusat itu stuck dan tidak berkembang, tidak berubah. Saya sampaikan ini pandangan hanya sebelah mata. Ya, karena kemarin saya bilang jangan patah semangat, gaskan. Artinya apa? Saya sampaikan bahwa keberhasilan jemaat pusat adalah satu, dia sudah punya anak, artinya punya cabang. Dan orang tidak melihat itu. Ya. Yang kedua, bahwa ini ulang tahun yang ke-10, bahwa saya sampaikan, 10 tahun yang lalu yang bicara di hadapan Bapak Ibu, itu hanya worship leader. Hanya pemain musik. Suruh firman Tuhan gak berani. Ya. Tetapi hari ini bisa menyampaikan itu karena apa? Keberhasilan daripada binaan daripada pusat. Ada panti asuhan. Ya. Jadi pusat ini memiliki suatu perubahan yang signifikan. Saya sampaikan untuk memberikan motivasi, karena orang melihat, aduh pusat stuck ya, ini aja semuanya. Tidak, saudara. Itu mereka berubah. Ya. Itu dimulai dari adanya kesatuan yang sudah terbentuk. Akhirnya meskipun kita berpisah secara tempat, tetapi kita tetap menjadi satu. Ya, satu di dalam pelita kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya, saudara, tentang unity. Ya. Aku menjadi kami, jadilah kita. Jadi pelita kasih ini terbentuk, atau yang saya sebut kita, itu didasari oleh karena adanya aku dari yang duduk dari depan sampai belakang. Lalu adanya kami yang duduk sebelahan-sebelahan, suami istri. Ya. Lalu jadilah kita semuanya yang terdiri dari anak-anak sampai orang dewasa, itu menjadi kita. Potensi konflik tetap ada, tetapi kalau kita dasari dari aku yang benar, dari kami yang benar, itu bisa semuanya akan teratasi. Unity, doa Kristus akan terwujud di gereja ini, saudara.